Yo lanjut. Yang keempat, yustahabu ada tahiyatul masjid inda dukhul. Nah, setelah sudah berdoa masuk masjid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma aftah li abwaab rahmatik, maka disunahkan kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, yaitu menghormati masjid. Berapa rakaat kon? Nah, setelah masuk masjid nggak boleh duduk, ya. Masuk masjid, setelah berdoa masuk masjid nggak boleh duduk atau mojok atau ngobrol sama temannya. Itu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjida falyarki' rak'ataini qabla an yajlisa. Nih. Apabila Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka harus dia melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Nah, sebelum dia duduk, dia harus sholat tahiyatul masjid. Kita menghormati masjid. Masjid itu tempat mulia. Yang ada di muka bumi itu masjid yang paling mulia. Rumah mewah, gedung emas itu tidak mulia. Yang mulia itu adalah masjid, Ka'bah, ya. Itu yang paling mulia. Ya. Tanah yang suci Mekah dan Madinah. Tempat yang paling mulia masjid. Makanya masjid tidak ada tempat untuk merokok, itu nggak ada merokok. Minum-minuman keras nggak ada di masjid. Karena dimuliakan masjid itu. Ya. Ini wajib ya. Kita menghormati masjid, sholat tahiyatul masjid. Jangan sampai duduk. Kalau duduk kelewat, termasuk orang yang rugi. Nomor 5, an-nahyu 'anil bai'i wa syira'i wa insyadid dhalati fil masjid liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, larangan di masjid itu apa? Tidak boleh jual beli di masjid. Nah, nanti kalau jual beli di masjid itu didoakan oleh Rasulullah, didoakan supaya tidak beruntung. Dan tidak boleh mengumumkan barang hilang. Nah, di masjid diumumkan ada yang kehilangan duit 100.000. Nah, nggak boleh. Ada yang kehilangan motor. Nah, Bapak Ahmad kehilangan motor, motor Vario tahun 2008 warna hijau. Nah, itu jangan boleh diumumkan di masjid. Atau jual beli di masjid. Aku beli bukumu sini, tak beliin 50.000. Nah, ya, itu nggak boleh ya. Tidak diberkahi. Atau bawa dagangan ke masjid. Nih, bawa dagangan ke masjid, apa dagangannya? Makanan. Nah, dijual di masjid. Nah, itu tidak boleh ya. Di arena masjid maupun di dalam masjid maupun di luar masjid. Semasa itu masih wilayah masjid tidak boleh melakukan jual beli ya. Nggak boleh jual beli. Nih gorengan saya kamu beli 500.000. Nggak boleh ya. Di masjid, entah di pesantren biasanya gitu. Makananmu saya beli nih, boleh nggak? Minuman bawa ciki-ciki, bawa teh Rio, aqua dibeli temennya, nggak boleh. Kalau mau jual beli keluar ke masjid, ke jalan. Ayo kita jual beli di jalan aja. Nah, setelah dibeli baru kembali lagi masjid. Nah, ya. Jual belinya di luar aja. Ya. Atau mengumumkan barang yang hilang, diskon, pengumuman, diskon, kehilangan rambutnya, kupingnya 1 hilang. Nah, diumumkan nggak boleh. Kehilangan rumah, nah, rumah gimana bawahnya? Ya ini nggak boleh diumumkan masjid. Idza ra'aitum man man yabi'a aw yabta'u man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka. Nah, kalau ada kita melihat orang jual beli di masjid, kita doakan keburukan aja. Apa doanya? Semoga Allah tidak memberi keberuntungan dari jual belimu tadi, gitu ya. Semoga Allah tidak memberikan laba dari jual belimu, jual belinya rugi gitu ya. Wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhalatal faqulu la radallahu 'alaika dhalataka. Nih, kalau ada orang yang mengumumkan orang yang kehilangan di masjid, doakan saja, doakan keburukannya, Pak. Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang, barang milikmu yang hilang. Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu. Ya, didoakan aja ya. Didoakan.
Allahumma atau la raddallahu alaika dolataka. Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang tadi, barangmu yang hilang. Nah, tidak boleh apa tadi? Jual beli masjid, tidak boleh mengumumkan barang yang hilang. Yang 6, an-nahyu ani huduril masjid liman akala sauman aw basolan aw liman lahu raihatun. Ya, karihatun. An-nahyu ani huduril masjid liman akala sauman aw basolan aw liman lahu raihatun karihatun. Apa? Larangan untuk menghadiri masjid, tidak usah masjid lah ya. Bagi siapa? Orang yang makan bawang merah dan bawang putih dalam keadaan mentah tentunya. Kenapa? Bau masjid, bau di mulut. Dan bau badan, bau yang tidak disedapi, bau yang tidak enak ya. Makan jengkol, itu, pete, kan bau mulutnya nggak enak tuh ya. Maka dilarang ikut sholat jamaah di masjid. Karena bau mulutnya tadi akan mengganggu orang, teman-temannya yang di samping ya. Makan bawang merah, bawang putih secara mentah itu kan bau banget di mulut. Nanti kalau maca Fatihah, maca amin, kita akan menghalangi, akan mengganggu yang lain. Itu dilarang hadir ke masjid ya. Larangan untuk hadir ke masjid bagi orang yang makan bawang merah dan bawang putih atau orang yang mempunyai bau